Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Jirjis, digambarkan oleh sebagian ulama sebagai nabi yang memiliki mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Jirjis dikisahkan telah dibunuh sebanyak 70 kali. Dan atas izin Allah Nabi Jirjis selalu hidup kembali. Sahabat ideologis, sebelum melanjutkan video ini bantu support channel ini dengan like dan subscribe, dan bantu share video ini untuk menyebarkan syiar Islam. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Semoga kebaikan kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Menurut Abi Nasr bin Abdurrahman Al-Hamdani dalam bukunya yang berjudul As-Sabiyat Mawa'iz Al-Bariyat, menyebut Nabi Jirjis diutus pada zaman Bani Israel pada masa kepemimpinan Raja Daryan. Konon di masa kepemimpinan Raja Daryan tersebut ia mewajibkan rakyatnya untuk menyembah berhala di kuil yang ia bangun. Dan barang siapa yang tidak patuh dengannya, akan dilemparkan ke dalam kubangan api yang berkobar. Dan sudah banyak rakyatnya yang menjadi korban. Di masa kepemimpinan Raja Daryan itulah Allah mengutus Jirjis bin Kultin untuk menyeru kebenaran. Pada suatu saat, bertemulah Nabi Jirjis dengan Raja Daryan. Saat itulah Nabi Jirjis berkata kepada Raja Daryan, "Mengapa kamu tunduk menyembah berhala yang tidak dapat mendengar, melihat dan tidak dapat memberi kekayaan kepadamu?" Lalu, Raja Daryan menjawab, "Sesungguhnya harta tahta dan kerajaan serta seluruh nikmat kemegahan ini, kuperoleh sejak aku menyembah berhala-berhala itu. Dan aku tidak melihat kesenangan pada diri kamu Jirjis, sebagai hasil penyembahanmu pada Tuhan yang engkau agung-agungkan itu." Nabi Jirjis menjawab perkataan Raja Daryan tersebut, "Sesungguhnya, segala nikmat dan kesenangan duniawi akan sirna, sedangkan nikmat akhirat yang Allah anugerahkan kepadaku merupakan kenikmatan yang abadi." Dengan adanya percakapan tersebut, perdebatan keduanya pun semakin sengit. Raja Daryan pun merasa terdesak oleh Nabi Jirjis. Murkalah Raja Daryan hingga memerintahkan pengawalnya untuk menyiksa Nabi Jirjis. Kemudian Nabi Jirjis disiram dengan air mendidih yang dicampuri dedaunan sehingga kulitnya melepuh. Setelah itu badan Nabi Jirjis diiris-iris hingga terlihat tulang benulangnya hingga Nabi Jirjis pun wafat. Namun, dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Jirjis bangkit kembali dengan rupa yang lebih menawan dibanding sebelumnya. Melihat kejadian tersebut, Raja Daryan tidak menyerah begitu saja. Raja Daryan kemudian memerintahkan pengawalnya untuk membawa 6 pasak besi. Kemudian, 2 kaki Nabi Jirjis diikat dan direntangkan. Lalu ditancapkanlah ke-6 pasak tersebut pada tubuh Nabi Jirjis. Nabi Jirjis wafat kembali dalam keadaan mengenaskan. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Jibril mendatangi Nabi Jirjis untuk mencabuti ke-6 pasak besi tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan Nabi Jirjis kembali. Raja Daryan murka melihat keajaiban yang terjadi kepada Nabi Jirjis tersebut. Sehingga, Raja Daryan kembali memerintahkan pengawalnya untuk membunuh Nabi Jirjis dengan merebusnya ke dalam sebuah belangga berisi air yang bergolak. Lalu dilemparkanlah Nabi Jirjis ke belangga tersebut hingga Nabi Jirjis wafat. Atas kuasa dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Jirjis hidup kembali. Namun, Raja Daryan enggan menyerah. Kemudian disiksa dan dibunuhlah Nabi Jirjis berkali-kali dengan siksaan yang beragam hingga 70 kali. Ada pula sebagian kitab yang menyebutkan bahwa Nabi Jirjis disiksa dengan siksaan yang berbeda hingga Nabi Jirjis wafat sebanyak 100 kali. Tetapi, Allah selalu menghidupkan Nabi Jirjis kembali. Setelah siksaan berulang tersebut Raja Daryan kewalahan dan kehabisan akal. Dan akhirnya berkata kepada Nabi Jirjis, "Jirjis, jika kau menaatiku, aku akan menaatimu. Sembahlah berhalaku sekali saja, dan aku akan menyembah Tuhanmu," ujar Raja Daryan. Nabi Jirjis lama tidak menjawab perkataan Raja Daryan, sehingga Raja Daryan menyangka Nabi Jirjis setuju dengan perkataannya. Sehingga Raja Daryan berkata, "Aku telah berkali-kali menyiksamu dengan berbagai siksaan. Sekarang marilah ke rumah untuk menghilangkan keletihanmu malam ini." Akhirnya Nabi Jirjis mengikuti Raja Daryan menuju rumahnya.
Namun, bukan untuk menerima tawaran Raja Darian melainkan untuk mencari cara agar Raja Zalim tersebut mengikuti agama Tauhid. Sesampainya di rumah Raja Darian, Nabi Jirjis melaksanakan sholat dan membaca kitab Zabur. Bacaan Nabi Jirjis tersebut meresap ke hati istri Raja Darian. Istri Raja Darian tersebut menangis dan secara diam-diam ia menyatakan untuk mengikuti ajaran agama Tauhid. Pagi harinya, Raja Darian menyuruh Nabi Jirjis sujud kepada berhalanya. Namun Nabi Jirjis menolaknya. Akhirnya dipenjarakanlah Nabi Jirjis tanpa diberi makan dan minum, di sebuah gubuk milik seorang nenek pikun yang tinggal bersama putranya yang buta, tuli, dan bisu. Pada suatu hari, Nabi Jirjis merasa lapar. Lalu berdoalah Nabi Jirjis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba, ada sebuah tiang kayu rumah tersebut menghijau dan berbuah. Sang nenek yang menyaksikan hal tersebut memohon kepada Nabi Jirjis untuk berdoa pada Allah agar menyembuhkan anaknya. Nabi Jirjis memenuhi permintaan sang nenek, dan Allah mengabulkan doanya tersebut. Putra sang nenek itu pun sembuh, kemudian sang nenek dan anaknya pun mengikuti ajaran agama Tauhid. Pergilah ke tempat-tempat berhala Raja Darian dan sampaikan kepada mereka bahwa Jirjis mengundang mereka. Ujar Nabi Jirjis kepada anak sang nenek. Anak sang nenek itu pun bergegas menyampaikan undangan Nabi Jirjis kepada 70 berhala tersebut. Setelah sang anak itu berangkat, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala 70 berhala itu bergerak menuju tempat Nabi Jirjis di penjara. Sesampainya 70 berhala tersebut di halaman di mana Nabi Jirjis di penjara, Nabi Jirjis memberi isyarat kepada bumi dengan menjejakkan kakinya, tertelan bumilah semua berhala Raja Darian. Istri Raja Darian yang melihat kejadian tersebut, berjalan ke panggung istana dan berkata, "Wahai penduduk negeriku, sayangilah jiwa kalian. Segeralah kalian mengikuti agama Tauhid. Dan percayalah Jirjis adalah seorang nabi yang diutus Allah untuk kita." Sang raja yang melihat istrinya melakukan hal tersebut, menjadi murka. Raja Darian berkata sembari menatap istrinya dengan murka, "Sungguh, sejak 70 tahun aku menyaksikan banyak keajaiban, tapi aku tidak pernah mengikuti ajaran agama Tauhid. Namun mengapa engkau mengikuti ajaran agama Tauhid karena hanya melihat satu keajaiban saja wahai istriku?" Istri Raja Darian tersebut menjawab, "Yang demikian itu semata-mata karena kedurjanaan dan kezaliman itulah kemalanganmu. Sedangkan bagiku ini adalah keberuntunganku." Raja Darian sangat murka mendengar pernyataan istrinya tersebut. Lalu, dibunuhlah istrinya dengan sangat kejam. Menyaksikan kejadian itu Nabi Jirjis berdoa, "Ya Allah, 70 tahun hamba menanggung siksaan kaum kafir, sehingga hamba kehilangan daya. Maka, anugerahilah hamba mati syahid." Seusai berdoa Nabi Jirjis melihat nyala api turun dari langit. Bersamaan dengan itu, orang-orang kafir pengikut Raja Darian mengangkat pedang dan membunuh Nabi Jirjis. Namun, tak lama kemudian Raja Darian dan para pengikutnya tersebut mati ditelan api. Dalam Bihar Al-Anwarnya, Al-Alama Al-Majlisi mengutip kisah Jirjis tetapi menganggapnya tidak berdokumen karena tidak dikonfirmasi dalam hadis dari Maksum. Meskipun dalam beberapa buku doa Jirjis disebutkan bersama para nabi lainnya. Ada pula yang bilang Jirjis dikatakan berasal dari Palestina atau Roma. Dia adalah seorang pedagang murah hati yang sering menyumbangkan uang kepada orang-orang yang membutuhkan. Satu riwayat lagi menyebut Nabi Jirjis merupakan salah satu dari 313 nabi yang Allah berikan mukjizat. Kitab As-Sabatu fi Mawaidil Bariyat menyebut ada 7 peristiwa berdarah yang terjadi pada hari Selasa, salah satunya adalah terbunuhnya Nabi Jirjis. Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqor dalam bukunya berjudul, Pengantar Studi Akidah Islam, menjelaskan bahwa para ulama tafsir dan sejarah menyebutkan banyak nama para nabi dengan menukil dari Bani Israel, atau berpegang pada pendapat-pendapat yang tidak jelas kesahihannya. Jika nukilan-nukilan ini bertentangan dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka kami menolaknya, katanya. Dia mencontohkan seperti ungkapan orang yang mengatakan, bahwa ketiga utusan yang diutus kepada penduduk desa yang kisahnya disebut dalam surat Yasin, mereka adalah pengikut Isa. Dan sesungguhnya Jirjis dan Khalid bin Sinan, keduanya adalah nabi setelah Nabi Isa.
Menurut Syaikh Umar Sulaiman Al-Ashqar, para rasul yang disebutkan dalam surat Yasin bisa jadi seorang rasul yang diutus sebelum Isa. Ini adalah pendapat yang rajih. Maka sikap kita dalam menanggapi kisah ini sebaiknya adalah tidak mendustakan dan tidak pula membenarkan, dan mengambil hikmah dari setiap kisah yang kita ketahui, karena hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.